sebenarnya berdonor darah pada bulan puasa ini itu aman atau enggak? Ya. Iya. Sebetulnya donor darah bulan puasa ini aman atau enggak ya? Iya. Jelas aman. Oke. Ya, tentu aman. Seven Podcast. Halo sahabat PMI, kembali lagi kita mengudara di Seven Podcast, ruang kreatif kita semua, PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita luar biasa sekali bisa mendatangkan salah satu tokoh di bidang donor darah ya. Ini dari PMI Kota Pangkal Pinang. Selamat pagi Bu Dokter. Jadi saya ini sudah ketemu dokter kan sudah lumayan lama. Waktu itu saya masih relawan di PMI Kota Pangkal Pinang. Oh ya? Iya, waktu itu saya masih di situ. Dan sempat ngobrol sebentar waktu itu. Dan hari ini kita bakal ngupasin fakta-fakta menarik seputar donor darah, khususnya di bulan puasa ini dok. Karena banyak statement yang beredaran di masyarakat itu tentang donor darah. Ada yang masih sebagian besar menganggap memandang negatif. Dan ini yang perlu kita luruskan ke teman-teman dan sahabat-sahabat PMI bahwa banyak fakta menarik seputar donor darah ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, alangkah menariknya mungkin kita perkenalan dulu dok. Soalnya Bu Dokter ini siapa sebenarnya? Ya, perkenalkan saya Dr. Amelia. Saya bekerja di PMI unit donor darah ini sudah sejak tahun 2017. Wah, 2017. Sampai sekarang. Awalnya saya hanya dokter konseling saja. Untuk yang donor reaktif sejak tahun 2022 ya. Tahun 2022 saya diangkat menjadi pimpinan unit donor darah PMI Kota Pangkal Pinang. Itu. Oke. Tergabung secara aktif di PMI itu 2017. Sebelum tergabung di PMI kesibukan dokter Amel seperti apa? Seperti biasanya, dokter di puskesmas kemarin ya, di klinik gitu. Saya pernah bekerja di puskesmas Melintang. Puskesmas Melintang. Lama kurang lebih kalau nggak salah 1,5 tahun apa 2 tahun gitu ya. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit dok, bisa terpanggil di PMI itu kelisnya seperti apa? Sebetulnya kalau untuk di PMI itu jiwa sosial ya sebetulnya ya. Saya awalnya diminta untuk jadi dokter home care kalau nggak salah awal itu. Waktu itu yang minta siapa? Waktu itu ya bukan. Waktu itu ya dari pihak ininya Mbak Dewi ya kalau nggak salah ya. Bu Dewi sama Ibu Tio. Lalu ya berjalannya waktu kebetulan PMI unit donor darahnya berganti-ganti pimpinan. Seingat saya waktu itu sempat yang ada yang dari Jakarta itu dokter. Ya, saya masih sempat bertemu dengan Dokter Ulfa. Iya, Dokter Ulfa. Nah, ya beliau ya saya banyak belajar dari beliau ya karena beliau sudah melalang buana kayaknya. Dari DKI terus dari unit donor darah pusat, terus Jakarta Selatan juga beliau tuh. Oke, baik. Kurang lebih bergabung di PMI sudah berjalan 5 tahun lebih, yang 2017 sampai 2023. Kurang lebih selama 5 tahun itu ada hal-hal yang menarik mungkin yang bisa kita expose. Hal yang menarik apa ya? Selama pengalaman itu sempat mengalami kayak shock, ternyata PMI kayak gini ya. Ya maksudnya kan sebelum gabung PMI keseharian Bu Dokter mungkin menangani masyarakat yang di puskesmas nih. Setelah gabung di PMI kesehariannya mungkin selalu berhubungan konseling ya. Konseling seputar dia mengenai darah dan sebagainya. Itu mengalami nggak? Sebetulnya dari segala hal semuanya menarik menurut saya ya.
tapi bagaimana kita menjalaninya dengan lebih baik ke depan seperti itu. Karena kalau setelah ditelusur unit donor darah itu ya berdiri sendiri atas kepemilikan Palang Merah Indonesia Kota Pangkal Pinang kan. Benar. Seperti itu. Kalau hal-hal yang menarik dari segi pendonornya, banyak yang datang gitu, suka konsultasi. Terus dari teman-teman juga, teman-teman sesama PMI, terutama saya sangat berkesan itu teman-teman sesama di PMI. Kesan pertamanya itu seperti keluarga. Family. Family. Jadi kalau masuk sana kayaknya beda, kayak di saya ada beberapa tempat kerja tidak saya temukan seperti di unit donor darah itu ya. Kebersamaannya. Itu yang membuat saya betah gitu ya. Maksudnya walaupun sebetulnya kalau misalnya apa yang kita cari itu sebetulnya memang tidak ada di sana, karena memang jiwanya jiwa sosial, kita membantu sesama. Jadi baik, mengenai seputar konseling tadi saya ada kepikiran pertanyaan menarik. Rata-rata per hari Bu Dokter memberikan konseling itu berapa banyak? Kalau awal dulu saya konseling itu di jadwal ya, nggak setiap hari. Kalau konseling untuk yang pendonor reaktif saja, bukan seleksi donor, beda ya. Kalau seleksi donor kan setiap hari pasti ada. Kalau untuk konseling itu tidak tiap hari, kita jadwalkan itu awal dulu itu seminggu cuma 2 atau 3 kali. Berarti kalau kita pukul rata per bulan itu bisa berapa orang? Tidak tentu, kadang per bulan itu cuma 5 orang. Paling banyak? Paling banyak per bulan ya. Paling banyak ya 5 lah ya. Paling banyak 5. Per bulan ya di itu ya. Pinang. Ya, PMI. Kayaknya kalau kita bahas semakin dalam itu bakal menarik sebenarnya. Tapi itu perkenalan singkat mengenai Dr. Amel, dan kita bakal masuk ke next question. Ini kita bakal bahas seputar sejarah terbentuknya unit donor darah di PMI Kota Pangkal Pinang itu, yang mungkin masyarakat Kota Pangkal Pinang dan yang ada di Bangka Belitung mungkin belum mengetahui. Itu bisa dikilaskan. Sejarah unit donor darah PMI Kota Pangkal Pinang itu berdirinya menurut surat keputusan menurut surat keputusan dari Departemen Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Masih gabung Pak. Tanggal 12 Februari 1997. Itu berdirinya berdasarkan surat itu. Dan disahkan oleh Palang Merah Indonesia itu tahun 2009. Secara terbentuknya sudah kurang lebih 20 tahun. Iya, 20 tahun berkiprah membantu masyarakat. Seperti itu. Palang Merah Indonesia itu jadi unit donor darah itu kita dibawahi dimiliki oleh PMI. Jadi ada jenjangnya. PMI itu punya badan misalnya seperti unit donor darah. Jadi naungannya gitu. Dia itu unit donor darah itu dia menyelenggarakan pelestarian donor darah fungsionalnya terus penyediaan darah dan pendistribusian darah. Ada di 3 poin. 3 poin itu. Berarti kurang lebih 20 tahun PMI telah berkiprah, UDD PMI Kota Pangkal Pinang, dan kita bakal masuk di tagline yang sebenarnya ini sangat lagi booming ya. Kalau bahasa anak milenial sekarang lagi viral. Dok, ini jadi pertanyaan yang menarik. Sebenarnya berdonor darah pada bulan puasa ini itu aman atau enggak? Sebetulnya donor darah bulan puasa ini aman atau enggak ya?
jelas aman. Oke. Ya, tentu aman. Aman dalam segi apa? Nah, keamanan itu yang membedakan kita puasa dan tidak puasanya itu kan dari pola makan ya. Iya. Tapi kan kita tetap makan kan? Benar. Buka puasa dan sahur. Dan dan yang didonorkan itu kan cairan, berupa cairan. Nah, cairan berupa cairan yang berbentuk sel-sel darah. Iya, Ya, itu sangat aman. Aman. Memang sebetulnya donor darah itu kan memang kita pantau dari seleksi donor darahnya, iya. Kan kita ada seleksinya dulu kan. Pengecekan kesehatan di awal itu ya. Iya, Ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Pengecekan dari awal itu memang betul-betul kita tekankan karena kalau tidak ditekankan Ya, takut kebobolan ya. Ya, Nanti takutnya drop gitu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, berarti sejauh ini bisa dikategorikan aman. Aman. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Iya. Karena donor darah itu sudah ditetapkan oleh MUI. Oh, ada ketetapannya. Ya, dari jadi MUI. karena simpang siur donor darah itu tadi banyak yang banyak berita miringnya. berita seperti itu. miringnya. Iya. Jadi ada ketetapan dari MUI bahwa sebetulnya donor darah itu ya ada manfaatnya untuk yang membutuhkan. Benar. Ya. Dan Buat pahala, jadi pahalanya bonus. selain manfaatnya itu kebetulan bulan Ramadan ini ya kita Dikali-kali lipat kan. dikali-kali lipat ya kita kan. Iya. Sebagai umat muslim sholat aja ada kalian lipatnya ya pahalanya di bulan donorkan Ramadan. darah. Apalagi darahnya bermanfaat Apalagi gitu ya. untuk donor darah. Baik, Bu Dokter, saat ini nih kita lagi bingung gitu apakah ada perbedaan khusus syarat-syarat berdonor darah baik sebelum bulan puasa atau pada saat bulan puasa ini ada perbedaan nggak yang diterapkan di PMI Kota Pangkal Pinang? Perbedaan khusus tidak ada ya. Iya. Syarat donor darah masih seperti biasa dari usia itu 17 tahun minimal. Iya. Dan itu memang harus ada pendamping misalnya dari keluarga atau orang tua. Maksimalnya itu umur 60 tahun. Oke. Ya. Dan sampai 65 tahun kalau misalnya memang sudah donor rutin. Oh gitu. Kalau dia udah rutin. Dia rutin boleh sampai 65 tahun, 60 tahun enggak masalah. Nah, selain itu ada berat badan. Berat badan minimal 45 kilo. Oh, ya, standar ya aturan dari pusat ya. Berat badan. Lalu tekanan darah ya. Iya. Kalau tekanan darah itu dia tensinya harus 100 per 90. Oh, itu aman. Itu ya. minimalnya. Maksimalnya 180 per 100. Iya. Itu yang aman. Lalu ada kadar hemoglobinnya. Hemoglobin yang itu kalau kita CKB. periksakan screening ya namanya Iya, ya. Itu pemeriksaannya harus minimal 12,5 sampai 17. Kalau tidak memenuhi syarat itu kita tidak laksanakan untuk donor karena memang sudah screening awal seperti itu. Dan 3 hari dari minum obat, misalnya dia ada minum obat nih lagi sakit, minum obat, memang itu tidak kita sarankan untuk donor darah. Izin sebentar Dok ya. Ini mengenai obat ada kategori obat-obat tertentu nggak? Ya, ada kategori obat tertentu, misalnya kalau obat darah tinggi sendiri ya, misalnya dia memang sudah donor rutin tapi masih minum obat darah tinggi atau obat kolesterol, itu masih diperbolehkan untuk donor. Kalau suplemen penambah darah? Nah, kalau suplemen penambah darah itu tidak kita sarankan. Karena udah berat darah gitu. Karena dia kalau dia makan suplemen penambah darah otomatis HB-nya rendah kan.
ya kan? Iya, Karena yang donor itu rata-rata orang yang sehat yang datang untuk donor, tidak. Patokan tolak ukur khususnya sehat. Sehat. Rata yang sakit nggak mau lah pasti donor darah kan? Iya. Jadi dari itu semua baru kita boleh untuk donor. Berarti tidak ada di bulan puasa ini tidak ada patokan khusus bahwa yang berpuasa itu syaratnya harus ada ditambahkan, sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Okay. Cuma banyak minum aja sih sebetulnya. Sebetulnya kita tidak puasa pun harus 2 liter minumnya. 8 gelas per hari. 8 gelas kalau per belum hari. Berubah, ya, saya. Itu standarnya ya, standar. Tergantung berat badan nanti. Nah, dan bulan puasa pun harus 8 gelas. 8 gelas. Itu yang sesuai standar ya. Jadi dari pola asupan makanan kita, minum karena itu pola tidur kan. Tapi kalau bulan Ramadan ini otomatis terganggu tidurnya karena pola tidurnya berubah seperti itu. Karena bangun sahur dan sahur ya, ada sahur jadi otomatis kurang. Jadi biasa, tapi untuk donor darah tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Semua sama. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Gini dok, sebenarnya berdonor darah secara global, secara luasnya itu apakah berperan dalam mendukung sistem kesehatan di masyarakat nggak secara keseluruhan? Tentu saja itu sangat mendukung peran di masyarakat ya. Karena kan kita menaungi rumah sakit pemerintah ada 5, rumah sakit swasta ada 7, ada klinik ya. Itu mereka selalu mengajukan permintaan darah ke PMI, donor darah. Itu yang di rumah sakit Pangkal Pinang. Tapi ada juga kayak rumah sakit di Pati Bahrin, tapi memang nggak banyak ya. Yang di Sungai Liat. Masih ada juga yang beberapa minta. Ada, ya mungkin kalau di unit donor darah Sungai Liat tidak terpenuhi, mintanya ke Pangkal Pinang. Itu nggak kebayang dulu ya sebelum terbentuk UDD itu ya. Ya. Berarti dulu sebangka itu suppliernya di. Ya, sekomplikated itu ya di Pangkal Pinang ya. Itu luar biasa sekali sebenarnya. Ya. Karena banyaknya berita miring yang beredar di masyarakat. Berarti secara global, secara keseluruhan itu mendukung sistem kesehatan masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Ya, sangat-sangat mendukung. Oke. Baik dok, kita masuk ke selanjutnya itu mengenai perkembangan stok darah yang ada di PMI Kota Pangkal Pinang. Jadi sebelum podcast tadi saya sempat browsing dulu, ngecek dulu mengenai stok darah itu dari A, B, O dan AB. Saya lihat stok yang paling sedikit itu AB. Sama AB yang nggak ada. Ya, untuk bulan Ramadan ini memang mendekati Ramadan, memang kita stok A dan AB itu memang kosong ya. Yang banyak terakhir itu B. Tapi semakin kesini semakin menipis karena kesana ya. Karena yang donor darah semakin sedikit, tapi masih bisa terpenuhi, cuma belum totalitas ya. Supply dan demand ya kalau jadi kebutuhannya belum merata. Ya, belum totalitas lah. Kita masih berbagi, maksudnya dibagi rumah sakit satu dan rumah sakit yang lainnya. Itu dibatasi berarti? Tidak dibatasi, sesuai permintaan yang masuk, darah yang ada kita berikan. Iya, saya sering sekali setiap hari dok. Dalam sehari mungkin bisa 5 sampai 6 itu ada beberapa WA yang masuk permintaan stok darah dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari teman-teman yang ada di UDDP Pangkal Pinang menanggapi permintaan stok darah itu langkah-langkah yang diambil seperti apa? Menanggapinya biasanya kalau kita bukan bulan Ramadan itu kita jemput bola ke instansi, misalnya instansi pemerintah, instansi swasta ya. Itu yang dinamakan dengan mobil unit. Jadi karena yang datang ke unit donor darah sendiri itu dia cenderung masih sedikit ya. Jadi kita harus jemput bola. Dan kendalanya kalau bulan puasa ini
ada beberapa instansi yang tidak melaksanakan donor darah. Jadi bulan puasa off dulu gitu. Jadi padahal sebenarnya ini momen yang tepat untuk berbuat kebaikan ya, sebenarnya. ya. Jadi kenapa kita sebagai bagian dari unit donor darah sangat-sangat menggalangkan ya, maksudnya ayo donor darah gitu. Selalu gerakannya ayo donor darah. Ayo donor darah kan. Iya, baik satu tetes darah nyawa untuk sesama, itu karena slogan terkenal. Karena manfaat dari donor darah tadi baliknya ya ke selain itu kepedulian untuk sesama ya. Nah, terus peduli untuk orang lain, karena kan kita memberi kan ceritanya. Terus banyak manfaat yang lain. Oke, baik dok. Kurang lebih kita udah 20 menit nih ngobrol-ngobrol singkatnya, nggak terasa banget dalam obrolan ini. Bu Dokter punya harapan besar gak bagi PMI Kota Pangkal Pinang khususnya itu, dan juga mungkin bisa mengajak masyarakat umum yang ada di Bangka Belitung untuk berdonor darah? Jadikanlah donor darah itu sebagai gaya hidup. Lifestyle. Karena dari gaya hidup itu kita akan membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang sakit akan sembuh, dan kalau kita rutin donor darah itu akan memanfaatkan untuk diri sendiri. Makanya tadi kan menjadi kesehatan diri sendiri, kita bisa sehat, berat badan menjadi ringan, banyak lagi manfaat yang lainnya. Oke, seperti itu. Satu tambahan dok, jadi ya, di Seven Podcast ini kan bagian dari ruang kreatifnya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap narasumber yang ada kita tuh selalu todong gitu dok, memberikan quotes. Iya, memberikan pesan-pesan mutiara kepada kaula muda, kaum milenial. Quotesnya seperti apa dok dari Dokter Amel? Paling gerakan donor darah ya, paling ajakan, maksudnya himbauan yang tadi sama sebetulnya, jadikan diri kita untuk membantu sesama, karena jika saling membantu, suatu saat kita akan membutuhkan bantuan tersebut. Cakep sekali pesan-pesan mutiaranya. Seven Podcast.